mantan muslim gitu ya, murtad gitu ya. Meskipun sebenarnya banyak yang mempertanyakan juga, ini beneran muslim nggak sih dulunya gitu ya, atau cuman sebenarnya lahir di keluarga muslim tapi nggak pernah ngaji terus tiba-tiba declare wah mantan muslim dan seterusnya. Apa bukti bahwa Yesus itu Tuhan gitu katanya, atau punya sifat ketuhanan lah? Ya, buktinya adalah karena dia bisa menghidupkan orang mati misalnya gitu ya, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang mati, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit gitu. Terus Mama Rozi menjelaskan, oke, ini ada bukti, ini ada, jadi ada dalil, ada madlul gitu ya katanya Mama Rozi. Ada bukti, ada yang dibuktikan. Ya, keberadaan bukti itu artinya pasti yang dibuktikan itu juga ada. Setuju ya sampai sini ya? Terus terakhirnya oh ya setuju. Iya, siap. Bumi itu bahasa Suryaninya apa ya? Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul di malam hari yang cerah tadi ya. Alhamdulillah sempat hujan di tempat yang istimewa ini. Mohon maaf dari sebelumnya sedikit terlambat ya, karena di luar estimasi ternyata di jalan sudah lewat ring road tapi masih macet ya karena malam minggu ini ya. Masya Allah ini luar biasa teman-teman sekalian semangatnya di malam Ahad ini, di saat mungkin yang lain mengerjakan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat begitu ya, tapi di sini rekan-rekan sekalian berkumpul di majelis begitu, dan moga-moga ini bisa menjadi amal soleh bagi kita semua nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh terbaik kepada kita, dan semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah, arahan dan mencontoh sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang sudah diberikan. Ini baru disampaikan oleh ya. ternyata ada efeknya, saya sampai lupa. Karena ini sebetulnya sebuah pemaparan begitu ya yang saya sampaikan sekitar 1 tahun yang lalu di Masjid Juanda. Jadi waktu itu pertama kali saya diminta sharing tentang topik akidah gitu ya. Nanti akan ada sedikit disclaimer, tapi pertama kali menyampaikan topik akidah, dan waktu itu belum ada buku logika keimanan gitu. Jadi sebagai sebagai informasi itu saya tidak pernah ada niat untuk menulis buku tentang teologi gitu ya. Itu awalnya jadi tulisan di blog, kemudian oleh kawan-kawan di penerbit Turos itu diminta untuk dihentikan. Kenapa tuh kok dihentikan? Iya mas, dihentikan nanti kita terbitkan gitu. Jadi tulisannya belum selesai disuruh mau diterbitkan. Wah, saya langsung menolak awalnya. Karena terus terang saya tidak merasa mungkin bahwa buku ini atau tulisan-tulisan ini akan relevan bagi banyak orang gitu ya. Karena tulisan-tulisan ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya pribadi. Jadi nanti mungkin saya akan cerita sedikit ke situ. Tapi intinya pada akhirnya setelah didiskusikan ya jadilah kemudian buku ini. Insya Allah nanti ada satu buat teman-teman di yayasan ini ya.
apa namanya sekiranya bisa bermanfaat begitu. Nah ini sedikit catatan dulu bapak-bapak sekalian, ini karena bapak-bapak semua ya. Atau ada ibu-ibunya di bawah? Oh ada di belakang, siap. Bapak dan ibu kalau begitu ya. Sebagai catatan mungkin biar tidak salah paham ya. Pertama yang terpenting adalah ini saya bukan ustadz. Jadi sebenarnya saya sudah request ke Mas Fauzi ya untuk di posternya tidak usah ada ustadz. Tapi udah diposting jadi ya sudah. Saya terima karena kalau di di negara Arab, saya adalah dosen ya, jadi di UGM, dan kalau di negara Arab di kampus-kampus itu ustadz itu mengacu kepada gelar guru besar. Nah sekarang saya masih lektor jadi masih lama ya mungkin ya, tapi ya saya doakan moga-moga bisa kesampaian seperti itu. Dan bidang saya sebenarnya teknik. Nah jadi sama dulu saya satu kampus dengan Mas Fauzi gitu ya. Mungkin ini next aja. Nah pertanyaannya ngapain ini kok ada mas-mas dari Fakultas Teknik ngomongin akidah atau teologi gitu ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi mungkin saya sedikit cerita tentang pengalaman begitu ya. Saya rasa teman-teman di sini di Yayasan Mu'alaf Center juga banyak gitu ya, mungkin menemani atau mendampingi rekan-rekan dengan berbagai pengalaman yang berbeda-beda. Dan kalau saya pribadi, teman-teman, alhamdulillah saya lahir di keluarga Muslim di Banyuwangi. Dan ya waktu kecil saya ngaji ke almarhum eyang saya di Banyuwangi bersama teman-teman gitu ya selama 12 tahun dari kecil sampai lulus SD. Tapi saya selalu sekolah di sekolah negeri. Nah sekolah biasa gitu ya, bukan sekolah agama. Nah baru kemudian lulus SD pindah ke Jogja. Dan sama track recordnya, belajar sekolah negeri terus. Saya mulai suka dengan pelajaran fisika ya. Waktu itu pernah ikut lomba gitu ya, bareng sama Mas Fauzi. Mas Fauzi waktu itu di astronomi ya. Nah, suka lihat bintang-bintang ya. Saya sukanya yang di bumi ya. Meskipun bahas yang di langit juga, tapi sukanya yang di bumi. Tapi saya di fisika gitu. Nah, kemudian masuk ke teknik. Nah, seiring berjalannya waktu, karena saya suka fisika, suka sains gitu ya, saya mulai membaca karya-karya sains populer yang ditulis saintis-saintis di Barat. Dan disitulah saya mulai bertanya-tanya gitu ya, karena saintis-saintis di Barat saat ini, minimal yang sering keluar-keluar di ini ya, di media, di buku gitu ya, itu rata-rata tidak percaya lagi pada Tuhan. Atau seminimal-minimalnya mereka agnostik. Agnostik itu mereka merasa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Jadi ya sudah, mereka diam saja. Nggak mengimani, tapi juga nggak bilang nggak ada gitu. Itu minimal. Meskipun banyak juga yang masih beragama, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, Buddha, termasuk Muslim juga. Tetapi minimal suara-suara yang sering rame gitu ya, itu tidak sedikit itu yang tidak percaya Tuhan. Dan dulu waktu itu tahun 2010-an ya, saya membaca buku-buku sains populer yang sangat bagus kontennya untuk mengetahui atau belajar tentang sains gitu. Tapi di situ sering ada statement-statement yang membuat saya berpikir. Misalnya ada yang pernah bilang kalau ya alam semesta ini segala sesuatu yang ada. Tidak ada sesuatu selain alam semesta. Atau misalnya ya orang kalau percaya mukjizat itu sekarang diketawain misalnya gitu. Atau hal-hal lain gitu ya, atau ya hari akhir itu tidak bisa dibuktikan oleh sains, kita kalau udah mati ya udah selesai gitu ya. Hanya badannya terurai dan seterusnya. Nah, waktu itu saya sempat mengira, masa sih kalau belajar sains gitu ya, menjadi saintis itu apakah betul kesimpulannya itu harus seperti itu gitu, atau jangan-jangan ini pendapat si penulis saja gitu ya, yang mungkin tidak berhubungan dengan sains itu sendiri. Nah dari situlah kemudian ya banyak bertanya-tanya, dan itu semakin kuat ketika saya pindah ke Inggris tahun 2015. Jadi di Inggris itu teman-teman ya ada plus minusnya ya. Minusnya tentu saja banyak alkohol di situ. Jadi kalau kita orang Jawa mau ngobrol sama tetangga itu kan paling di angkringan ya.
Nah, kalau di sana itu di bar. Di bar. Alhamdulillah saya tidak pernah ikutan. Jadi saya berusaha ngobrolnya di tempat lain ya, di dapur atau di mana lah ya yang tidak di bar begitu. Tetapi itu sudah menjadi hal sehari-hari begitu. Nah, saat pindah ke Inggris itu bedanya lagi itu adalah di sana orang-orangnya sangat kritis gitu ya dalam bertanya. Jadi ketika mereka tahu kalau saya puasa gitu ya, mereka sering nanya, kenapa sih kamu puasa gitu? Atau apakah kamu percaya bahwa nanti ada surga dan neraka gitu? Wah, saya sebagai orang yang ini ya, apa namanya? Ya mungkin tidak pernah benar-benar bertanya seperti itu, karena kan ya kita ya mungkin tinggal di Indonesia yang oke lah agamanya mungkin beragam ya, tetapi rasa-rasanya kayak hampir semuanya punya agama gitu ya. Dan hampir semuanya ada konsep tentang surga, neraka, dan seterusnya. Ada konsep tentang sesuatu yang lebih dari kita kan gitu ya. Terlepas bahwa memang berbeda dan tidak sama, tapi minimal kan ada seperti itu. Nah di sana itu tidak ada gitu ya. Jadi meskipun dalam sejarah itu Inggris itu sangat kuat terkait dengan ini ya, hubungannya dengan Katolik, dengan Roma gitu ya. Tetapi tidak sedikit generasi mudanya yang minimal meskipun tidak terbuka, minimal mulai mempertanyakan tentang agama. Nah, bahkan nggak cuman ini teman-teman ya, nggak cuman orang di kota yang apa namanya ya, di kampus misalnya ya, atau dosen atau seperti apa. Saya pernah beli makan ayam halal di pinggir jalan. Nah, kan dia lihat saya sama istri saya, oh istri saya kan pakai jilbab gitu ya, wah Muslim. Gitu. Langsung ditanya gitu, you Muslim right? Gitu katanya. Oh yes gitu. Terus dia langsung nanya gitu, kenapa kok Islam itu kan apa namanya sangat menekankan kepada tauhid gitu ya, keesaan Tuhan. Kenapa kok syahadatnya ada dua, syahadat pada Tuhan dan syahadat pada Rasul, syahadat Rasul gitu ya. Ya itu salah satu kejadian yang juga apa namanya luar biasa, karena kita kayak apa ya, bayangkan teman-teman mau beli di warung gitu ya, beli makan terus tiba-tiba ditodong pertanyaan seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tadi yang apa namanya mulai kuliah S1 sebetulnya ya, mulai membuat saya apa namanya berpikir kembali, berpikir banyak hal yang sebelumnya mungkin saya hanya yakini sebagai doktrin gitu ya. Nah, mulai berpikir kembali dan ya mulai mencari-cari gitu, mulai mencari-cari. Alhamdulillah karena waktu kecil ya sempat belajar apa ya, nahwu, shorof gitu ya, meskipun tidak lancar-lancar banget tapi bisa direview gitu ya. Dan saya bertanya-tanya gitu, Islam itu kan sudah 1400-an tahun ya, 1400-an tahun, dan hidup di apa namanya, hidup berdialektika dengan umat lain gitu ya, termasuk yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Nah, masa dari 1400 tahun itu tidak ada jawaban sih gitu. Itu satu. Kedua, kita juga percaya bahwa Al-Qur'an ya dan sunnah Rasulullah SAW itu juga solihun likulli zaman wa makan gitu ya. Apa namanya? Berlaku di semua era dan semua tempat gitu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan penting ya, pertanyaan-pertanyaan penting. Masa sih agama kita tidak punya jawaban? Nah, dari situ kemudian saya dalam tanda kutip ya terpaksa belajar teologi gitu, terpaksa belajar teologi. Dan alhamdulillah juga di UK, di Inggris itu banyak masyayikh ya, banyak asatidz yang cukup concern dengan persoalan ini, karena ya salah satu keuntungannya mungkin ya, keuntungan dalam tanda kutip ya, tinggal di negara di mana muslimnya minoritas, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbau fikih khilafiyah itu tidak terlalu banyak. Kalaupun ada ya sudah, mereka ngikut ke yang dominan di situ gitu ya. Udah sampai nawatok. Nah, tapi yang banyak itu pertanyaan-pertanyaan terkait keimanan. Terkait keimanan. Jadi tidak sedikit anak-anak orang Indonesia di sana teman-teman yang sekolah di sekolah negeri gitu ya. Ya berbaur gitu ya. Di sana tidak ada pelajaran agama Islam. Adanya pelajaran religion, di mana religion itu dipelajari semua agama. Gitu. Tapi kulitnya tok gitu ya. Nah, dan belum lagi persoalan-persoalan lain. Misalnya di sana itu misalnya sebagai contoh ya, LGBT gitu misalnya. Itu sesuatu yang kalau orang itu menolak itu secara terang-terangan,
itu apa namanya bukan hal yang umum, minimal bukan hal yang umum. Lebih parah lagi bisa disalahkan dan seterusnya gitu. Jadi tantangannya berbeda dengan di negara kita, tapi salah satu apa namanya ya hikmahnya ya itu para ulama di sana itu banyak membahas tentang teologi, sebagai bekal karena katanya itu ini ya, dua hal yang bisa menyebabkan kita itu lalai atau kita itu tidak istiqomah itu yang pertama namanya syahwat ya. Syahwat itu ya kita sudah tahu misalnya ya, sudah tahu bahwa babi itu haram, tapi wah kayaknya enak gitu. Ya, terus makan gitu. Itu namanya syahwat. Nah, yang kedua namanya syubhat. Nah, dan syubhat itulah yang menyerang akal sehingga obatnya itu obat yang harus menjawab syubhat tersebut lewat akal begitu. Nah, itulah kemudian belajar segala macam. Ya sudah, setelah itu pulang sempat ke Singapura, terus pulang ke Indonesia. Alhamdulillah apa namanya Muslim. Seperti itu, karena tidak sedikit teman-teman yang kuliah di luar gitu ya dalam waktu yang lama dan ya ketika pulang ada perbedaan gitulah ya. Ada yang mungkin misalnya sebelumnya menutup aurat kemudian tidak menutup aurat. Ada yang mungkin misalnya sebelumnya sholat gitu ya, setelah itu mungkin jadi bolong-bolong. Ada yang sebelumnya mungkin masih merasa bahwa ya Islam ini agama yang benar. Tentu kita bertoleransi, tapi Islam ini agama yang benar. Terus kemudian menjadi merasa bahwa ya kayaknya mungkin semua sama dan seterusnya. Nah, itulah kenapa penting belajar tentang teologi, dan tentu saja mempelajari ini semua tidak apa namanya sumber utamanya tentu saja adalah tradisi Islam sendiri selama 14 abad, karena kita itu bukan orang pertama ya yang mengikuti ajaran ini. Makanya saat Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Fi'il madhi ya, di masa lalu. Sudah ada nih orang-orang yang telah diberi nikmat begitu. Tapi juga sudah ada orang-orang yang sesat. Nah, jadi sebenarnya syubhat-syubhat yang muncul sekarang itu bukan hal baru. Bukan hal baru, dan jawabannya pun juga tidak baru. Nah, kadang-kadang hanya bungkusnya saja yang berbeda. Nah, itu mungkin sedikit pengantar. Ini jamnya jam berapa ya? Jangan-jangan nanti kita lihat jam sudah mau subuh ya. Oke, ini saya next saja. Ini juga saya next gitu ya. Siap. Nah, dan itulah kemudian saya alhamdulillah berkesempatan mengaji cukup banyak gitu ya, kitab-kitab teologi, kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah ke beberapa ulama begitu ya. Termasuk salah satunya adalah kitab Ummul Barohin namanya, yang kemudian saya kalau di bukunya itu sama penerbitnya ditulisin syarah gitu ya. Syarah itu penjelasan. Nah, sebenarnya itu saya agak protes dulu. Karena kenapa? Saya ini siapa gitu ya memberikan syarah kepada Ummul Barohin gitu. Rasa-rasanya dan sudah banyak ulama-ulama lain yang memberikan syarah gitu. Tapi ya penerbit Turos berargumen bahwa ya penjelasan terhadap suatu teks itu memang definisinya secara bahasa adalah syarah gitu. Nah, jadi akhirnya tetap menggunakan istilah itu. Tapi ya kenapa Imam Sanusi gitu ya? Jadi beliau ini adalah seorang teolog yang hidup sekitar abad ke-10 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu kira-kira? 400-an ya, 400-an tahun yang lalu. Jadi beliau ada di era di mana sebelum beliau itu perdebatan teologis itu sudah banyak. Ya. Misal di era paling awal ya, era sahabat misalnya, ridwanullah alaihim ajma'in, itu sudah muncul yang namanya Khawarij. Ya. Terus muncul namanya Qadariyah. Qadariyah itu mereka yang percaya bahwa makhluk itu menciptakan usahanya sendiri gitu ya. Lalu ada yang namanya Jabariyah. Kalau Jabariyah percaya ekstrim sebaliknya,
makhluk tidak punya kekuasaan apapun. Kita seperti daun yang jatuh di pinggir kali gitu ya. Terus, nah yang salah satu grup gitu yang muncul dan sempat sangat dominan gitu ya, itu adalah kalangan Mu'tazilah. Sebelum itu ada Syiah juga ya di awal-awal, tapi yang cukup sempat dominan itu Mu'tazilah karena mereka dekat dengan kekuasaan. Dan kalau teman-teman dengar gitu ya, banyak yang memuji-muji nih sekarang. Ya sampai sekarang, karena dianggap Mu'tazilah itu kaum rasionalis gitu ya. Kaum rasionalis, tapi lucunya saat itu mereka itu mempersekusi ulama-ulama Sunni yang tidak setuju dengan mereka. Jadi rasionalis tapi mempersekusi yang tidak setuju ya. Jadi agak kontradiktif ya. Nah, Mu'tazilah, dan disitulah dulu terjadi fitnah besar gitu ya. Namanya mihnah waktu itu, soal perdebatan tentang khalqul Quran, tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan begitu. Dan ulama-ulama yang tidak setuju, misalnya Imam Ahmad bin Hambal itu sampai disiksa seperti itu. Dan itu luar biasa, sampai ada yang melarikan diri dan seterusnya. Nah, kemudian dari situlah kemudian muncul muncul usaha, muncul ijtihad dari para ulama-ulama kita. Oh, kalau mau mengcounter Mu'tazilah, kita juga bisa menggunakan metodologi mereka. Nah, kita juga bisa menggunakan metodologi mereka. Dan kita bisa membuktikan bahwa mereka itu tidak konsisten. Nah, karena sebelum itu, misalnya Imam Ahmad gitu ya, Imam Syafi'i dan seterusnya, mereka berusaha tidak menggunakan metodologi Mu'tazilah. Ya, jadi mereka ketika berdebat itu tidak menggunakan metodologi Mu'tazilah, yang berusaha menggunakan rasional dan seterusnya. Kenapa? Karena ya tadi waktu itu fitnahnya belum luas gitu, belum luas. Jadi orang itu kalau ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang sesat tapi belum meluas, jangan diluas-luaskan kan gitu ya. Apalagi sekarang ada sosmed ya. Don't make bad people famous gitu. dengan meretweet dan seterusnya gitu ya, merestory dan seterusnya. Tapi ketika sudah merajalela, para ulama kemudian berkesimpulan, oh ini nggak bisa. Ini harus fitnah itu sudah menyebar di mana-mana, maka itu harus dilawan. Agar umat tahu mana yang benar. Dan disitulah kemudian sebagian ulama-ulama Islam saat itu mulai menggunakan metodologi Mu'tazilah untuk mengcounter mereka. Jadi masih di era Imam Ahmad bin Hambal ya. Waktu itu ada yang sangat terkenal namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa beliau bisa mengcounter? Karena beliau dulunya adalah Mu'tazilah, termasuk menikah dengan putrinya seorang imam besar Mu'tazilah. Nah, tapi di saat beliau berusia sekitar 40 tahun, beliau berkhutbah lalu beliau melepas surbannya gitu ya. Saya berlepas diri dari Mu'tazilah sebagaimana saya berlepas diri dari surban ini. Di tempat yang lain di daerah Uzbekistan, itu daerahnya mazhab Hanafi ya, Imam Abu Hanifah di Kufah gitu ya, dan sekitarnya. Itu juga sama tuh, mulai berkembang pesat gitu ya Mu'tazilah. Dan disitulah pengikut-pengikutnya Imam Abu Hanifah, misalnya yang terkenal Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, itu mengcounter juga dengan metodologi Mu'tazilah. Jadi istilahnya itu senjata makan tuan gitu ya. Senjata makan tuan. Jadi seperti itu yang kemudian melahirkan bisa dibilang mungkin 3 mazhab gitu ya di Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi dan Atsari. Nah, jadi 3-tiganya itu kalau kata secara umum gitu ya, ulama-ulama kita itu masuk ke dalam 3 kategori tersebut. Tentu ada perbedaan di antaranya. Namanya sesuatu yang ilmiah itu kan perbedaan itu niscaya. Tapi semuanya sama. Semuanya sebetulnya meyakini akidah yang diyakini oleh para sahabat, hanya metodenya yang kadang berbeda. Nah, Imam Sanusi itu terlahir setelah itu, jauh setelah itu. Jadi setelah Mu'tazilah itu kemudian muncul yang namanya filosof. Wah, filosof itu filsuf ya, kalau bahasa Indonesianya ya, filsuf. Misalnya yang terkenal adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina, gitu ya. Al-Farabi dan Ibnu Sina, mereka Muslim, tetapi mereka menggunakan banyak pengaruh filsafat ke dalam pemahaman mereka.
yang kemudian dikritik oleh para ulama saat itu yang paling terkenal oleh Imam Al-Ghazali gitu ya. Nah, jadi dari situ kemudian ilmu teologi ini berkembang. Pertama untuk mengcounter Mu'tazilah, lalu mengcounter filosof begitu. Nah, Imam Sanusi itu di era setelah itu. Jadi beliau itu berusaha mengumpulkan, karena di era itu kalau melihat kitab-kitabnya itu rekan-rekan, itu kayak isinya tuh debat terus gitu. Itu penting untuk kalangan tertentu, tapi untuk orang awam mungkin pusing gitu ya. Orang mungkin pusing, tidak terlalu dibutuhkan. Nah, itu yang dilakukan Imam Sanusi. Ya silahkan kalian berdebat, kitabnya towil gitu ya, panjang-panjang gitu ya. Saya tak ngurusi umat dan menyederhanakan ini semua. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satunya. Beliau punya banyak karya, salah satunya menjadi kitab Ummul Barohin namanya. Ummul Barohin. Itu kan ibu atau induk ya. Barohin itu artinya bukti-bukti. Bukti-bukti yang esensial untuk membuktikan keimanan kita. Nah, itu Ummul Barohin. Nah, tapi sebelum ke situ, nah ini pertanyaan pertama nih. Kira-kira memang perlu gitu ya? Kita itu beriman itu punya alasan gitu. Apakah harus punya alasan? Atau tidak perlu alasan begitu? Nah, ini yang memang menjadi banyak perdebatan. Ya, menjadi banyak perdebatan. Misalnya ada yang bilang, ya sudah iman itu nggak perlu bukti lah, iman kan fitrah gitu ya. Jadi ya ketika apa namanya ya orang ateis itu yang fitrahnya terganggu seperti itu sebetulnya tidak salah gitu ya, tetapi juga tidak cukup terkadang. Kenapa? Karena yang ateis juga bilang gitu. Yang ateis juga bilang iman itu tidak bisa dibuktikan, makanya jangan percaya gitu. Nah, jadi premis awalnya sama gitu ya, tapi kesimpulannya beda. Nah, itulah kenapa Imam Sanusi termasuk yang mengambil pendapat berbeda, dan banyak banyak teolog di era beliau ya, itu beliau berpendapat berbeda. Iman itu harus berdasarkan bukti. Iman itu harus berdasarkan bukti. Kenapa? Kalau enggak setiap orang boleh percaya apapun. Setiap orang bisa mengklaim bahwa ya agama saya ini fitrah gitu. Setiap orang bisa debatnya jadi debat kusir gitu ya, nggak ketemu ujungnya. Itu salah satu argumennya, itu namanya circular reasoning gitu ya. Ini yang sering kawan-kawan saya yang ateis, saya juga punya teman-teman yang ateis ya. Tentu kita berbeda dengan mereka, dan kita bisa saya yakin 100% gitu ya tentang keimanan ini, tetapi kita juga berdiskusi dengan mereka gitu. Jadi mereka itu merasa bahwa orang beriman itu logikanya muter katanya. Muter gimana? Katanya gini, apa bukti bahwa Tuhan itu ada? Buktinya di Al-Quran Allah berfirman Qul huwallahu ahad gitu ya. Nah, terus dia nanya lagi, terus apa buktinya bahwa ini itu beneran firman dari Tuhan gitu? Kenapa Al-Quran ini benar gitu? Terus dijawab, ya kan ini ayat-ayat dari Tuhan gitu. Nah, jadi seperti muter gitu ya. Itu menurut mereka. Tapi kalau kita lihat para teolog muslim, tidak ada yang pakai argumen seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang cerdas, mereka tahu kalau argumennya itu nggak seperti itu. Itu bukan cara berargumen yang baik. Nah, jadi iman itu harus berdasarkan bukti. Dan yang kedua, argumen yang digunakan para ulama seperti Imam Sanusi, Al-Quran sendiri meminta kita berpikir. Meminta kita berpikir. Contoh yang paling gamblang teman-teman, misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kayaknya ada ayatnya. Nah, mohon maaf ini dulu masih semangat bikinnya banyak animasinya ya. Sampai lupa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan kul. Bukan kul. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan banyak lagi bukti yang lain. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau menghancurkan berhala, ya kan, itu kisah yang kita semua dengar dari kecil ya. Lalu meletakkan kapak ya di berhala yang paling besar. Lalu ketika kaumnya protes, ini pasti kamu yang menghancurkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Loh, yang bawa kapak itu yang besar ini. Kenapa nggak ditanya ke yang besar ini, gitu ya? Atau ketika beliau berdebat dengan Raja Namrud gitu ya, waktu ditanya emang siapa Tuhanmu gitu ya, terus kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan.
Lalu kata Raja Namrud, saya juga bisa itu. Terus dia manggil 2 orang tawanan gitu ya, dari penjara, yang satu dibebaskan, yang satu dihukum mati. Bisa kan? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Wa buhital ladzi kafar gitu ya kata Al-Qur'an. Terbungkam gitu. Jadi argumentasi ini digunakan oleh para nabi. Digunakan di Al-Qur'an di banyak sekali tempat. Bahkan cuma memang terkadang kita yang tidak sadar gitu ya. Bahkan Imam Sanusi itu di kitab beliau yang lain, Sugro gitu ya. Beliau bilang bukti keberadaan Tuhan itu ada di Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama setelah basmalah gitu ya. Nanti kita akan coba lihat emang seperti apa sih buktinya gitu. Tapi intinya seperti itu. Al-Qur'an itu penuh dengan ajakan untuk berpikir, dan Al-Qur'an itu penuh dengan kritikan kepada mereka yang hanya mengikuti orang lain, mengikuti nenek moyang mereka gitu ya. Terus kalau kita hanya mengikuti apa yang dikerjakan nenek moyang kami kan, seperti itu. Itu namanya taklid ya. Itu dikritik oleh Al-Qur'an. Nah, jadi tanda di para nabi datang dengan bukti rasional. Jadi Imam Sanusi dan banyak teolog-teolog belakangan itu mereka hampir semuanya bilang butuh bukti. Nah, buktinya ini yang nanti beda-beda. Kenapa? Karena terus ada yang mengkritik balik. Wah, masa kalau orang di padang pasir misalnya gitu ya, harus bisa membuktikan keberadaan Tuhan, harus belajar filsafat misalnya gitu. Oh, enggak seperti itu. Nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan bukti. Ini tentang Ummul Barohin ya. Tapi kita next saja. Tapi intinya Ummul Barohin itu yang menjadi referensi buku Lihya Keimanan ini membahas tentang 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa buktinya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Itu satu kitab membahas tentang itu semua dari awal sampai akhir. Nah, ini kemudian beliau membuka dengan definisi ilmu, ya. Karena kan tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa sih ilmu itu? Kalau para teolog itu mendefinisikan ilmu itu, ini kurang lengkap ya. Al-idraku, al-jasmu, al-mutabaqah lil waqi' an dalil. Jadi ilmu itu adalah sebuah kepercayaan gitu ya, sesuatu yang kita yakini dan diyakini dengan kuat. Jazmu itu kuat. Jadi ada namanya jazmu, ada yang namanya dzon itu masih ya mungkin benar gitu ya. Ada yang namanya syak itu 50-50. Kayaknya ya nggak yakin deh gitu ya. Ada yang namanya waham itu paling nggak jelas. Sotoy lah gitu ya. Waham. Nah, ilmu dalam konteks keimanan itu harus jazm. Harus yang levelnya paling tinggi. Yang tidak bisa berubah. Nah, al-jazmu al-mutabaqah lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Jadi keyakinan aja nggak cukup, karena ya kawan-kawan kita yang beragama Kristen misalnya ya, ada yang sangat yakin gitu ya bahwa misalnya Yesus itu adalah Tuhan begitu. Sangat yakin tuh, jazm, tapi tidak mutabaqah lil waqi'. Atau misalnya umat-umat terdahulu yang menyembah berhala, itu tidak mutabaqah lil waqi'. Kepercayaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti ada buktinya kenapa nggak sesuai gitu ya. Nah, ini yang ketiga yang tidak kalah penting adalah andalil. Berdasarkan bukti. Jadi ada nih orang yang percaya bahwa misalnya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa buktinya? Nggak tahu ya, saya cuma ikut-ikutan. Nah, ini ternyata ada banyak hadis tentang siksa kubur ya. Saat ditanya Mungkar dan Nakir gitu ya, itu jawabnya seperti itu. Nggak tahu, saya cuma mendengar siapa ngomong apa gitu. Jadi dia sebenarnya tidak mengetahui bahwa la ilaha illallah sebagaimana perintah Al-Qur'an. Nah, jadi masih kurang, makanya andalil, berdasarkan bukti. Nah, pertanyaannya terus dari mana nih kita tahu, ya kan? Apa yang harus kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan itu? Apakah harus belajar filsafat gitu ya, yang bukunya tebel-tebel gitu misalnya. Padahal banyak yang belajar filsafat malah nggak percaya Tuhan gitu misalnya. Atau harus belajar sains dulu, misalnya gitu.
atau belajar apa gitu misalnya. Nah, ternyata sebetulnya menurut para teolog, sumber utama pengetahuan untuk mendatangkan keyakinan itu ada 3. Itu ada 3. Yang pertama itu al-hawasus salimah, itu indera yang baik, panca indera gitu ya. Mata, telinga dan seterusnya. Kemudian al-khobar as-sodiq. Khobar sodiq itu informasi yang valid gitu ya, bukan hoax. Nah, informasi yang valid. Yang ketiga al-aqlu. Yang ketiga adalah akal. Nah, Mas Ataka, wah manggilnya Mas ya. Manggilnya Mas Fauzi biasanya apa? Mas Fauzi atau Pak Fauzi? Ustadz Fauzi. Oh, kalau saya Mas Ataka saja. Mas Ataka itu kok nggak ada wahyu Mas Ataka. Nah, misalnya gitu ya. Kan wahyu kan sumber pengetahuan, gitu kan? Nah, wahyu itu sumber pengetahuan kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa itu betul-betul berasal dari Tuhan. Betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak, orang Kristen bisa mengklaim kitab saya juga wahyu gitu. Nah, jadi ada stepnya, baru kemudian wahyu menjadi sumber pengetahuan. Nah, seperti itu. Dan toolsnya 3 ini. Nah, saya lanjut dulu ya. Jadi, nah ini saya skip aja. Nah, langsung ke sini. Jadi, yang utama yang akan digunakan nanti untuk membuktikan 2 kalimat syahadat itu adalah 3 tadi ya, indra, akal, dan khobar gitu ya, informasi. Nah, nanti akal itu bisa terbagi ke dalam 3 kesimpulan dari akal. Sesuatu itu wajib ini bukan ini ya, bukan artinya kalau nggak dilakukan berdosa. Dalam konteks ini bukan. Wajib di sini artinya akal itu tidak bisa menerima kalau dia tidak ada. Tidak bisa menerima kalau dia tidak ada. Nggak make sense. Wah, kalau kata orang sekarang. Misalnya apa ya? Misalnya sesuatu yang wajib misalnya. Misalnya ini gelas. Ini buat saya ternyata ya. Alhamdulillah, terima kasih. Misalnya gelas. Gelas ini pasti wajib ada di lokasi tertentu pada saat tertentu, benar nggak? Ya kan? Ya. Kalau gelas ini ada, pasti dia ada di lokasi tertentu di waktu tertentu. Dan kalau gelas ini tidak bergerak, pasti dia diam, ya. Pasti dia diam. Nah, itu wajib namanya ya. Itu wajib. Kalau mustahil itu gini. Gelas ini itu mustahil ada sekaligus tidak ada. Ya enggak? Ya, gelas itu mustahil ada sekaligus nggak ada. Nggak usah gelas deh. Apa misalnya unicorn. Mungkin kita nggak pernah lihat unicorn, tapi unicorn itu nggak mungkin ada sekaligus nggak ada, ya kan? Itu namanya kontradiksi. Nah, yang ketiga namanya mungkin. Mungkin itu akal bisa menerima keberadaannya maupun ketidakadaannya. Misalnya, gelas ini bisa jadi ada airnya, bisa jadi tidak, ya kan? Dua-duanya mungkin. Bisa diem, bisa gerak. Ya nggak mungkin kalau kosong sekaligus isi. Wah, katanya ini dulu ya. Siapa? Gurunya Kerasakti ya. Tom Sancong. Waduh, kita masih menonton tontonan yang sama ya. Katanya kosong adalah isi adalah kosong. Waduh. Ya, ini contoh sesuatu yang tidak rasional. Nah, ini kita akan lihat agama kita ini sangat rasional. Nah, jadi ini 3 ini. Nah, nanti Imam Sanusi akan berkata bahwa menggunakan indera, akal maupun khobar, kita bisa membuktikan 3 hal ini. Kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, kita bisa membuktikan bahwa Rasulullah itu utusan Allah, kita bisa membuktikan adanya hal gaib, adanya jin, adanya malaikat, adanya mukjizat, adanya surga, neraka, semua bisa dibuktikan. Nah, jadi ini apa namanya? Kalau teman ateis dengerin itu biasanya shock gitu. Yakin gitu ya. Karena bagi mereka tadi sesuatu yang mereka nggak pernah lihat itu ya mereka nggak percaya gitu ya. Apa namanya, malaikat misalnya ya, masa sih ada malaikat yang jaga kita gitu kan, kok nggak kelihatan, ditimbang nggak ada gitu misalnya ya. Mereka nggak bisa percaya. Nanti ada argumennya, kok bisa itu sesuatu yang rasional gitu.
Nah, kita mulai dari yang pertama dulu karena ini yang paling penting. Sambil ngelirik jam. Ternyata jam 9. Oke. Pertama tentang keberadaan Tuhan. Ini buktinya sebenarnya sangat simpel. Buktinya sebenarnya sangat simpel. Yang sulit itu karena yang bantah itu mempersulit. Itu kenapa Imam Sanusi, Imam Al-Ghazali dan seterusnya bikin buku tebel-tebel itu untuk bantah yang ngeles tadi gitu. Tapi argumennya sebenarnya sangat sederhana. Argumen di Al-Quran tentang itu sangat banyak. Misalnya yang paling terkenal ya, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam terciptaan atau penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda apa ini maksudnya? Tanda-tanda bahwa semua ini diciptakan. Nah, jadi kalau mau gampang ditanya bukti alam semesta itu apa? Bukti alam semesta itu jawabannya. Spoiler ya. Apa bukti keberadaan Allah? Bukti keberadaan Allah ini adalah alam semesta. Sebenarnya gampang segitu. Makanya di banyak kitab itu ya, para teolog itu memberikan contoh seorang badui yang ditanya tentang keberadaan Tuhan. Ini kisah yang menurut saya sangat indah gitu ya. Saya pasang jadi wallpaper di komputer, di HP gitu ya. Ada seorang badui nih, ya, bukan profesor nih, badui. Badui itu tinggalnya di gurun pasir gitu ya, bukan orang kota gitu ya. Badui ini ditanya, ya, kaifa arafta rabbak gitu. Bagaimana kamu mengetahui Tuhanmu? Apa kata badui ini? Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta, ini kan badui ya, jadi mohon maaf kalau contohnya kotoran unta ya. Kotoran unta itu menunjukkan keberadaan unta. Wal atharu yadullu 'alal masir. Ini jejak kaki di gurun pasir, ini lagi-lagi badui ya. Jejak kaki di gurun pasir menunjukkan ada pejalan kaki. Fasama udzatu abroj, maka langit yang penuh gugusan bintang, wa ardu dzatu fijaz, dan bumi yang penuh lereng-lereng ya. Ala tadullu 'alal azizil khabir? Tidakkah ini menunjukkan adanya zat yang maha perkasa sekaligus maha mengetahui? Itu cukup gitu sebetulnya. Nah, tapi kemudian ada yang protes sekarang ya. Iya kan unta itu kan teori evolusi gitu misalnya. ada bapaknya gitu seterusnya ya. Terus apa tadi, langit itu kan ada Big Bang gitu kan. Ya, nah itu kenapa kemudian para teolog tidak berhenti di sini. Tapi ini cukup. Makanya tadi Imam Sanusi bilang ilmu itu al-idrak, al-jasmu, mutabaqalil waqi' an dalil, berdasarkan bukti. Bukti ini cukup. Setiap orang yang beriman, yang orang-orang di gurun pasir ya, di sawah, itu mereka sebenarnya tahu bahwa mereka lihat alam semesta, wah pasti ada Allah. Kalau mereka suruh jelasin pakai argumen deduktif misalnya, mungkin nggak bisa. Bukan berarti mereka nggak berdasarkan bukti, mereka berdasarkan bukti. Buktinya di sini gitu. Buktinya di sini. Makanya banyak juga para teolog gitu ya, yang mewanti-wanti orang yang orang awam, orang yang misalnya mohon maaf ya, akalnya tidak yang sangat cemerlang gitu ya. Nggak usah kamu ikut-ikut perdebatan soal ini, gitu ya. Ini cukup gitu ya, bukti ini cukup. Ini namanya bukti ijmali, bukti global gitu. Nah, tapi karena ada yang protes, yang protes ini kan terlihat pinter gitu ya. Yang protes ini kalau zaman dulu ya, zamannya Ibnu Sina misalnya, yang protes ini menguasai kedokteran, menguasai filsafat Aristoteles gitu ya, bisa tahu nih besok gerhana misalnya gitu. Masa dia salah soal Tuhan? Nah, itu yang oleh Imam Al-Ghazali dikritik. Dia betul soal sains itu bukan berarti betul soal Tuhan. Itu juga yang terjadi sekarang ya. Stephen Hawking itu kurang jenius apa? Gitu ya katanya ya. Tapi dia nggak percaya Tuhan. Iya, Stephen Hawking juga nggak percaya kalau kamu ada gitu misalnya. Nggak tahu dia sama kamu kan gitu ya. Dan bukan berarti kepercayaannya benar gitu. Nah, jadi kembali ke dalil. Dan ini dalil cukup. Tapi begitu ada yang protes, kita butuh dalil tafsili. Nah, itu yang kemudian dijelaskan oleh para teolog. Jadi kalau dalil tafsili itu ada dua.
secara umum. Kok bisa alam semesta ini menunjukkan keberadaan Tuhan? Dua itu terinspirasi dari banyak sekali ayat Al-Quran. Contohnya yang tadi, inna fi khalqis samawati wal ard. Khalq itu kan ciptaan ya. Penciptaan itu berarti tadinya ada atau enggak? Tadinya enggak ada. Kemudian ada. Nah, itu namanya dalilul hudus. Bukti bahwa alam semesta itu menunjukkan keberadaan Tuhan dari perspektif bahwa alam semesta itu tadinya enggak ada, kemudian ada. Itu bukti pertama. Nanti cara kedua itu lanjutannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar. Ikhtilaf itu berubah, berganti. Ya, berganti. Lail wan nahar, malam dan siang. Langit ini bisa gelap, bisa terang. Gelas ini bisa kosong, bisa isi. Ini semua sesuatu yang mungkin. Nah, tergantung Tom Sancong tadi ya. Ini semua sesuatu yang mungkin. Nah, makanya namanya ini dalilul imkan. Dalilul imkan. Nah, dan ini para teolog itu memformulasi lah ya dua argumen ini. Menurut mereka dua argumen ini yang paling kuat. Dua argumen ini yang paling kuat. Nah, mulai dari dalilul imkan dulu. Ini banyak sekali filsuf bahkan saat ini yang menganggap ini bukti terkuat keberadaan Tuhan. Banyak yang nggak bisa membantah. Dan banyak yang justru mendukung, gitu ya. Namanya dalilul imkan. Nama kerennya, wah apa ini? Kontingensi argumen, apa itu? Kalau bingung nggak usah bingung, nggak usah diperhatikan ya, nggak usah diperhatikan. Tapi ini sebenarnya sangat simpel. Misalnya langit warnanya biru. Bisa nggak warnanya jadi orange? Bisa ya? Bisa nggak warnanya jadi merah? Bisa. Artinya langit warna biru itu tidak harus warnanya biru. Dia mungkin. Kenapa kok warnanya biru? Nah, kalau orang sains nanti jawabnya gini, ya karena cahaya matahari nanti dihamburkan oleh atom-atom udara gitu ya. Oke, boleh. Kita tanya lagi, kenapa cahaya matahari itu dihamburkan oleh atom-atom terus jadi warna biru? Wah, terus dia nanti bilang, ya karena foton itu misalnya ya, kena inti atom nanti muncul muncul hamburan dengan frekuensi tertentu. Ya, ilmu fisika lah ya. Ilmu fisika. Tapi kita juga bisa tanya lagi, kenapa itu begitu? Kan nggak harus begitu, ya kan? Nah, akhirnya dia akan bilang, ya ini hukum alam. Ini hukum alam. Ditanya lagi lah, kenapa hukum alamnya begini? Nah, kenapa saya bertanya begini? Karena semua jawaban dia itu sesuatu yang mungkin juga. Sesuatu yang mungkin juga. Jadi sesuatu yang mungkin ini kayak domino. Wah, ini contohnya kok domino ya. Kayak inilah, misalnya kawan kita ini. Namanya Mas siapa, Mas? Mas Amir. Mas Amir misalnya ngantuk. Ini kan pengajian oleh Mas Ataka sudah jam 9 ya kan? Udah ngantuk. Mas Amir sandaran ke Ustadz Fauzi. Ternyata Ustadz Fauzi ngantuk. Ya, sandaran ke namanya akhi siapa? Ijang. Sandaran ke Mas Ijang. Ternyata Mas Ijang ngantuk juga. Sandaran ke siapa? Robin. Mas Robin ya. Mas Robin. Pakai N ya. Sandaran ke Mas Robin. Ternyata Mas Robin ngantuk. Sandaran ke siapa? Nah. Jomblo. Ya, mohon maaf kalau yang belum ada tempat bersandar ya. Tenang Mas, ada tembok ya. Ada tembok ya. Tapi kalau nggak ada tembok nih, apa yang terjadi? Jatuh ya. Bukan cuma Mas Robin yang jatuh, dari sini juga jatuh, nggak jadi berdiri. Ini sama, sesuatu yang mungkin disebabkan oleh sesuatu yang mungkin, terus gitu ya jatuh semua, nggak akan wujud. Tapi fakta bahwa langit itu sekarang berwarna biru bukan yang lain, butuh sesuatu untuk menyebabkan dia warna biru. Kalau sesuatu ini tadi hukum fisika, lah kenapa butuh lagi gitu ya. Gimana biar bisa wujud? Ini rantainya ini harus berhenti. Berhenti di mana? Berhenti di sesuatu yang tidak butuh sesuatu yang lain. Nah, ini namanya sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Makanya para ulama itu ketika menjelaskan apa sih Tuhan itu,
Meskipun definisi Tuhan itu nggak bisa kita definisikan. Definisi Tuhan itu tidak bisa kita definisikan. Tapi salah satu yang dekat untuk mendeskripsikan Tuhan, itu para ulama menjelaskan Tuhan itu adalah wajibul wujud. Atau kalau istilah Al-Qur'annya itu Allahus Somad. Allahus Somad. Al-mustaghni an kulli ma siwah. Allah itu tidak butuh terhadap selainnya. Al-muftaqiru ilaihi kullu ma adah. Dan seluruhnya butuh pada Allah. Nah, itu wajibul wujud. Nah, itu dalilul imkan. Simple tuh. Cuman butuh akal dan panca indera. Kita lihat langit warna biru, lalu kita pakai akal sampai pada kesimpulan adanya wajibul wujud. Makanya ini bukti yang sangat kuat. Dalilul imkan. Nah, ini next saja. Bukti yang kedua, dalilul hudus. Dalilul hudus. Apa namanya sekarang? Wah, kalam cosmological argument. Ini saya pakai nama ini karena dulu jelasin ke mahasiswa ya. Mahasiswanya udah baca-baca filsafat barat. Jadi ya biar keren dikit lah. Tapi ini aslinya sangat gampang ya. Aslinya sangat gampang. Gimana argumennya? Argumennya adalah alam semesta ini dulunya nggak ada. Ya kan? Saya dulunya nggak ada. Orang tua saya dulunya nggak ada. Bumi dulunya nggak ada. Alam tata surya dulunya nggak ada. Nah, artinya ketika alam semesta ini dulunya nggak ada, kemudian jadi ada, mungkin nggak dia ada begitu saja? Nggak mungkin, karena ada sama nggak ada itu kan sama-sama mungkin ya. Tadi kita sudah melihat sesuatu yang mungkin itu biar wujud butuh kepada sesuatu yang lain. Ya, jadi kalau alam semesta ini punya permulaan, maka dia butuh kepada sesuatu yang lain. Nah, kalau sesuatunya ini, misalnya kan sekarang saintis bilangnya gitu, ya Big Bang itu mungkin dihasilkan oleh alam semesta yang lain. Wah. Ya boleh, alam semesta yang lain ini punya permulaan juga nggak? Oh ya punya gitu ya. Oke, terus siapa yang menyebabkan permulaannya? Alam semesta yang lain gitu terus ya. Itu sama kayak tadi, ngantuk terus nyandar, terus nyandar ya. Gimana caranya biar berhenti? Di ujung itu harus ada sesuatu yang tidak punya permulaan. Tidak punya permulaan. Makanya di surat Al-Hadid ya, saat menjelaskan Allah, huwal awwalu wal akhiru. Dia adalah al-awwal yang tidak punya permulaan. Wal akhiru, dan tidak punya akhir. Karena dia tidak punya permulaan, dia tidak punya. Ini adalah Allah. Ini bukti kepada Tuhan. Jadi buktinya ini dua ini yang utama. Ya, dalilul hudus dan dalilul imkan. Dan ini sangat banyak sekali di Al-Qur'an. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan bukan oleh sesuatu gitu ya, atau oleh apa? Tidak oleh apapun gitu ya. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kan nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lain. Ya, pasti ada sesuatu yang lain yang bukan alam semesta gitu. Makanya salah itu kalau ada bercandaan ya, astronot itu udah naik ke bulan, terus masang tulisan there is no God here gitu katanya. Mana nih nggak ada Tuhan gitu kan? Terus ada yang komentar tuh fotonya, coba copot helmmu nanti kamu akan ketemu Tuhan. Itu bercandaan ya. Tapi kenapa nggak nemu Tuhan ya? Karena bulan itu alam semesta gitu ya. Seluruh alam ini dulu nggak ada. Yang menciptakan pasti bukan alam semesta, bukan Zeus ya. Bukan Zeus, bukan apalagi itu dewa mitologi yang banyak banget itu. Bukan, itu semua bagian dari alam semesta ya, bisa turun, bisa jalan, bisa punya anak dan seterusnya gitu. Ini berbeda. Nah, jadi itu dua buktinya. Dan tadi sebagai wajibul wujud artinya Tuhan itu tidak bermula. Dan kalau dia tidak bermula kan artinya Allah itu wajib ya. Wajib tadi apa definisinya? Wah, ini kuis nih. Wajib itu yang ketidaadaannya tidak masuk di akal. Ya, artinya kalau dia wajib, nggak mungkin bisa menjadi tidak ada. Ya, kalau Allah itu tidak bermula, ya, pasti tidak berakhir. Dan pasti beda dengan seluruh ciptaannya. Ciptaannya semuanya bermula gitu. Semuanya bermula, semuanya mungkin. Allah tidak seperti itu. Ya. Dan pasti independen, tidak butuh kepada yang lain, semua yang butuh kepada dia, begitu. Dan yang terakhir adalah pasti esa. Nah, nanti yang esa ini argumennya ada lagi. Kita next lagi sebentar ya. Nah, ini yang tidak kalah penting karena gini teman-teman, dulu di lab itu ternyata teman saya itu percaya Tuhan.
Tapi menurut dia Tuhan itu tidak punya kehendak. Gini kata dia, oh ya Tuhan itu sesuatu katanya yang menyebabkan Big Bang. Terus habis itu ya udah nggak ngapa-ngapain. Tuhan itu bukan orang katanya, bukan apa ya, bukan sesuatu yang bisa menjawab doa kita, bukan sesuatu yang bisa dalam tanda kutip ikut campur gitu ya. Kata dia itu ini, Tuhan itu kayak sesuatu yang membuat roda jam itu berjalan. Ya, rodanya ditaruh situ terus udah gitu. Nah, itu namanya deisme gitu ya. Nah, akibatnya apa? Dia nggak percaya ada nabi karena Tuhan itu nggak bisa ngutus gitu katanya. Nggak percaya ada mujizat gitu. Tapi dia percaya ada yang membuat Big Bang. Nah, ini unik ya. Saya pertama kali dulu tahu, wow, ada juga yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi tadi Imam Sanusi nggak berhenti di situ. Imam Sanusi bilang di Al-Quran itu Tuhan tidak hanya wajibul wujud, tapi Tuhan itu kalau beliau nyebutnya namanya fa'il mukhtar, sesuatu yang apa? Berkehendak, yang aktif, yang hidup, al-hayyul qayyum gitu ya kalau di Al-Quran ya. Artinya apa? Tuhan itu bukan kayak apa? Menyebabkan Big Bang terus sudah gitu ya. Bukan seperti api menyebabkan kebakaran. Ini salah satu yang dikritik Imam Al-Ghazali terhadap Ibnu Sina dan Al-Farabi ya. Karena menganggapnya Tuhan itu seperti itu, seperti api menyebabkan kebakaran. Enggak. Tuhan itu punya kehendak. Apa buktinya? Buktinya sebenarnya kembali ke yang tadi. Dalilul hudus tadi misalnya. Kalau alam semesta tadinya nggak ada, terus jadi ada. Mungkin nggak penyebabnya itu nggak punya kehendak. Mungkin nggak penyebabnya nggak punya kehendak. Tadinya nggak ada terus jadi ada. Pasti punya kehendak. Kalau nggak punya kehendak, misalnya api. Begitu ada api kan pasti ada kebakaran, gitu ya. Nah, kalau Tuhan itu awal sudah ada dan Tuhan itu seperti api, harusnya alam semesta ini juga langsung ada. Alam semestanya jadi ada terus kayak Tuhan, gitu kan? Nah, padahal alam semesta nggak seperti itu. Dan kalau alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagaimana api menyebabkan kebakaran, alam semesta nggak mungkin beraneka ragam seperti ini. Karena api ya sebabnya cuma kebakaran, abu. Apalagi misalnya makanan akibatnya apa? Kenyang gitu ya. Nggak mungkin nyebabin apa namanya ya? Nyebabin ngantuk masih mungkin ya. Nyebabin yang lain-lain lah ya. Nah, jadi fakta bahwa alam semesta itu bermula dan mungkin tadi itu juga sekaligus menunjukkan bahwa wajibul wujud atau Rabb kita ini itu punya kehendak. Ya, punya kehendak. Fa'alul lima yurid katanya Al-Qur'an ya. Dia mengerjakan apa yang dia kehendaki. Ya, dan kalau dia punya kehendak, pasti dia punya ilmu. Ya, nggak mungkin orang berkehendak nggak punya ilmu. Menciptakan sesuatu itu punya ilmu definisinya. Dan kalau Allah itu punya ilmu, maka Allah itu juga hayyun, bukan kayak api gitu ya, yang tidak hidup, tidak punya kehendak gitu maksudnya. Nah, jadi al-hayyul qayyum, fa'alul lima yurid ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Al-qahir, dia maha berkuasa menciptakan alam semesta. Nah, jadi Tuhan itu tidak seperti tukang buat jam yang setelah bikin jam terus selesai. Wala'iyadzubillah. Allah itu selalu berkehendak setiap saat. Semua yang terjadi hanya terjadi atas kehendak Allah. Nah, jadi fa'il mukhtar nyebutnya gitu ya. Jadi Tuhan bukanlah sebab yang mati. Jadi mungkin nggak ada api, nggak ada kebakaran? Mungkin karena Tuhan itu menyebabkan api atau menciptakan api dan Allah menciptakan kebakaran. Jadi kalau katanya saintis, wah percaya mukjizat itu diketawain orang, gitu katanya kan? Ya oke, tapi diketawain orang itu belum tentu kita salah gitu. Ya, zaman dulu orang yang percaya bumi itu bulat itu diketawain orang. Ya, diketawain orang. Galileo itu dipersekusi sama gereja gitu ya, karena percaya bumi mengelilingi matahari, gitu. Nah, jadi diketawain orang so what gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya mungkin ada mukjizat. Nah, ini saya next lagi. Terakhir tentang khobar. Nah, ini saya next lagi juga ya. Satu lagi deh sebelum kita diskusi. Namanya khobar al-mu'ayyad bil mukjizat. Jadi gini, oke, kita sudah percaya nih ada Tuhan. Wajibul wujud fa'il mukhtar, bisa berkehendak. Mungkin nggak Tuhan ini
mengirimkan utusan. Mungkin kan Tuhannya bukan seperti api. Kalau api nggak bisa ngirimin utusan. Tapi pertanyaannya gimana kita bisa tahu kalau seseorang itu utusan Tuhan? Nah, caranya banyak. Nah, salah satu cara yang paling kuat menurut para teolog itu adalah bukti yang disebut sebagai mukjizah. Mukjizah. Dan di Al-Qur'an misalnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin. Jika kamu merasa ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja yang semisal mimithlih ya. Wa da'u syuhada'akum, ajak apa? Sesembahan-sesembahan kamu min dunillah selain Allah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, gimana? Argumennya gimana? Jadi gini, misalnya ada orang terus dia bilang saya utusan dari Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maha perkasa, menciptakan alam semesta, maha independen, maha esa gitu ya. Nah, pendengarnya akan bertanya dong, masa apa buktinya gitu kan? Nah, kurang lebih itu buktinya gini. Buktinya gini. Sesaat seseorang mengaku sebagai Tuhan, lalu terjadi sesuatu di luar regularitas, di luar apa? Orang nyebutnya di luar hukum alam gitu ya sekarang ya. Sesuatu yang biasanya tidak terjadi tapi terjadi. Dan tidak bisa direplikasi. Tidak bisa ditiru. Itu namanya mukjizat. Maka di situ artinya Tuhan sedang membenarkan orang tersebut. Tuhan sedang membenarkan orang tersebut. Kenapa? Misalnya ada orang datang mengaku sebagai Tuhan. Apa buktinya? Ada tongkat berubah menjadi ular. Ya, tukang sulapnya Fir'aun saat itu ya. Ahli sihir ya, ahli sihirnya Fir'aun saat itu, yang paling ahli dalam soal itu, apa yang mereka lakukan di Al-Qur'an? Mereka langsung bersujud menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yang paling ahli di bidang itu melihat dengan mata kepala sendiri, oh ini nggak bisa, ini nggak bisa ditiru, ini sesuatu yang di luar hukum alam, ini hanya bisa dihasilkan oleh zat yang menciptakan alam semesta ini. Nah gitu, dan itu yang terjadi di para nabi, itu yang terjadi di saat Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang buta misalnya, karena di era itu yang lagi populer, ngehits itu adalah kedokteran gitu. Nah, kedokteran nggak bisa menghidupkan orang mati sampai sekarang, ya. Atau di era Rasulullah SAW, semua orang itu berlomba-lomba menjadi penyair, influencer ya zaman sekarang ya, TikToker gitu ya, penyair. Mereka semua berlomba-lomba, mana syairnya yang paling bagus. Kalau bagus nanti disuruh jadi influencer. Tolong dong bikin syair tentang kabilah saya. Nah, kan mirip ya seperti influencer sekarang ya. Mereka berlomba-lomba, mereka saling mengkritisi yang lain. Oh, syairmu itu cacat bagian sini. Nah, gitu. Jadi mereka tuh serius banget soal itu. Tapi ketika Al-Qur'an turun ya, ketika misalnya mereka mendengar surat An-Najm misalnya di sebuah hadis, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah itu yang paling ahli di situ. Dan dia saking kan dia pembesar Quraisy. Dia tidak ridho nih seorang anak yatim itu menjadi utusan Tuhan. Karena anak yatim itu kedudukannya rendah gitu ya saat itu. Tapi dia mengakui, ada hadisnya, dia mengakui ini di luar yang bisa kita lakukan. Ini di luar yang bisa kita lakukan. Ini udah luar biasa. Paling banter apa mereka nyebutnya? Sihir. Karena itu saking untuk mendeskripsikan ini di luar kemampuan mereka. Balaghah, fasohahnya gitu ya. Sangat konsisten, sangat mengalir, dan maknanya sangat dalam. Ada kisah yang cukup terkenal ya, nabi palsu namanya Musailamah ya, berusaha meniru Al-Qur'an. Itu sangat terkenal tuh, ada dokumentasinya ya. Alfil gitu, malfil, wama adroka malfil gitu katanya. Lahu zawilun tawil gitu katanya. Jadi, tahukah kamu apa itu gajah gitu? Gajah itu yang punya belalai panjang. Gitu ya. Itu siapa ya? Kalau nggak salah Abu Sufyan ya. Itu mendengar itu dia ketawa gitu ya. Yang bener aja kamu gitu ya. Karena itu sangat jelas gitu ya, sangat jelas. Atau ada kisah Musailamah itu karena Rasulullah diriwayatkan pernah mengobati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat mata beliau terluka. Menggunakan air liur beliau yang mulia gitu ya, matanya sembuh. Terus Musailamah ini ikut-ikutan, ada yang buta satu matanya ya, pakai air liurnya
Mata yang sehat jadi buta. Ini namanya ihana, bukan mukjizat tapi ihana. Sesuatu di luar regularitas tapi ditunjukkan untuk membuktikan bahwa ini nabi palsu. Nah, ihana. Itu. Nah, itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dan artinya apa? Ketika seseorang mengaku sebagai nabi lalu ada mukjizat, maka dia valid sebagai utusan Tuhan. Artinya semua yang ia sampaikan pasti benar karena berasal dari Allah. Nah, itu kenapa ketika Rasulullah mengabarkan bahwa ada malaikat, ada jin, ada hari akhir, itu pasti benar. Itu bukan sesuatu yang mustahil, ya, bukan mustahil secara rasional. Misalnya di surat Yasin ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhuraba lana mathalan wa nasiya khalqah ya. Mereka memberikan permisalan dan melupakan diri mereka sendiri. Apa pertanyaannya? Qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Siapa yang mau menghidupkan atau yang bisa menghidupkan apa tulang belulang ini tulang apa misalnya tulang onta gitu ya. Ini udah jadi tulang nih, siapa yang bisa menghidupkan? Apa jawaban Al-Quran? Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Loh, menciptakan alam semesta dari nggak ada jadi ada aja bisa ya, apalagi cuma menghidupkan kembali ya. Nah, ini kenapa perkara-perkara sam'iyah itu menjadi rasional. Artinya apa? Lengkap rukun iman kita. Iman kepada Allah, iman kepada nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir ya. Semuanya lengkap, semuanya rasional. Semuanya bisa dibuktikan. Nah, jadi ini next saja. Artinya ini kesimpulannya terlalu teknis ya. Artinya teman-teman, saya ingin menutup dengan sebuah refleksi gitu ya. Sebuah refleksi bahwa iman ini memang sebuah hidayah dan pemberian dari Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kita sedemikian banyak kesempatan, memberi kita sedemikian banyak tanda. Ya, tanda di mana-mana yang menunjukkan bahwa iman kita itu betul gitu ya. Jadi marilah kita berpikir, marilah kita merefleksi. Jangan hidup itu seperti seperti cuma air yang mengalir begitu saja gitu ya. Mari kita berpikir, mari kita menemukan kebenaran. Nah, makanya mungkin saya tutup sedikit dengan syairnya Imam Al-Laqani ya. Fangdur ila nafsika tsumman taqili gitu kata beliau. Lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri, tubuh kita ini bukti kurang apa lagi tentang kemahakuasaan Allah, tentang fakta bahwa Allah itu ada. Ya, fangdur ila nafsika tsumman taqili lil alamil ulwi tsumma sufli, kepada alam yang di atas, alam yang di bawah ya, bintang-bintang semuanya, planet, galaksi, kehidupan kita, tajid bihi sun'an badi al-hikami. Di dalamnya kita melihat bukti semuanya teratur, semuanya penuh hikmah gitu ya, penuh keteraturan. Ya, lakin bihi qoma dalilul adami, dan semuanya ini bukti bahwa mereka semua itu butuh kepada pencipta. Bukti bahwa mereka Adam itu tadinya nggak ada kemudian jadi ada. Maka di kesempatan ini marilah kita mengucapkan syukur atas iman yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan itulah kenapa kata Imam Sanusi di akhir kitab beliau, Allah menjadikan kalimat syahadat itu sesuatu untuk masuk ke pintu gerbang keimanan. Karena maknanya semua tadi itu terkandung dalam dua kalimat syahadat. Dan mari kita memperbanyak membaca dua kalimat syahadat sehingga kita semua menjadi hamba yang nanti saat akhir hayat kita kelak, saat kita sakaratul maut, kita bisa menjadi hamba yang diberi kesempatan mengucapkan dua kalimat syahadat dan meresapi makna-maknanya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah atau ada pertanyaan atau? Oh nggih, monggo. Siap. Masalah tadi yang ditanyakan bukan masalah terkait tadi yang dibahas tentang Yesus. Iya. Itu kan tidak jauh daripada orang seperti Jakarta. Iya. Pertanyaan saya, untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, menurut sudut pandang ilmu pengetahuan itu seperti apa? Menurut sudut pandang ilmu pengetahuan
Terima kasih pertanyaannya. Baik, ini pertanyaan yang juga sangat menarik ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dari sudut pandang ilmu pengetahuan? Nah, di sini mungkin saya ingin memberikan disclaimer dulu ya, bahwa tergantung ilmu pengetahuan seperti apa yang kita maksud, begitu ya. Pertama, kalau ilmu pengetahuan yang kita maksud di sini maksudnya sains gitu ya, maka sains itu sendiri sebetulnya tidak bisa, sains sendirian ya, tidak bisa membahas sesuatu di luar alam semesta. Karena yang di laboratorium itu kan yang dilakukan apa? Eksperimen gitu ya. Ada api, menyebabkan kebakaran dan seterusnya. Sains itu sendiri tidak bisa membahas apakah ada Tuhan misalnya ya, apakah alam semesta ini begitu saja ada. Sains sendiri itu tidak bisa. Tapi pengetahuan itu bukan hanya sains. Begitu ya. Tadi Imam Sanusi menjelaskan ya, ada al-aqlu tadi ya. Ada al-aqlu. Ada pengetahuan rasional yang tanpa sains itu kita sudah tahu. Misalnya tadi ya, gelas ini tidak mungkin isi sekaligus kosong tanpa kita melihat pun ya, itu kita langsung tahu bahwa tidak mungkin dua-duanya. Kan gitu. Nah, itu contoh pengetahuan rasional, bukan sains, bukan scientific. Nah, kalau berdasarkan pengetahuan rasional itu bisa menjelaskan tentang apakah ada Tuhan dan Tuhan itu seperti apa. Nah, termasuk untuk tadi, Tuhan itu apakah Yesus itu Tuhan gitu ya, atau bukan. Nah, bagaimana memandangnya? Kita sebenarnya kembali ke bukti keberadaan Tuhan tadi. Misalnya, dalilul imkan tadi ya, sesuatu itu mungkin butuh kepada sesuatu yang wajib. Artinya Tuhan itu wajibul wujud. Kalau wajibul wujud, maka Tuhan itu tidak butuh pada apapun, ya kan? Berbeda dengan semua makhluknya, ya. Dan Tuhan itu qadim, ada terus gitu ya, al-awwal. Artinya kalau ada seseorang yang tadinya tidak ada nih, ya, kemudian lahir, oke, kemudian dia makan, menjadi besar, kemudian mohon maaf, menurut versi rekan-rekan kita ya, mati di tiang salib, ya kan? Ini jelas bukan wajibul wujud. Ini jelas bukan wajibul wujud. Nah, terus ada lagi nih yang mengkonter. Ya, itu kan Tuhan anak, beda sama Tuhan Bapa gitu ya. Misalnya gitu ya. Ini Imam Sanusi punya penjelasan di syarahnya ya, bukan di kitab matanya tapi di syarahnya, namanya Akonum Ats-Tsalatsah gitu ya. 3 person gitu kan. Nah, kenapa kok ini tidak rasional gitu ya? Karena tadi Tuhan itu wajibul wujud. Tuhan itu berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Kalau ada yang sama seperti Tuhan, itu berarti sebenarnya dua-duanya bukan Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada Tuhan A, Tuhan B gitu ya, itu sebenarnya bukan Tuhan gitu ya. Terlepas dari apa yang mereka percaya, itu incoherent gitu di situ. Itu incoherent. Karena pasti semisal. Ya kan? Karena pasti semisal atau apa? Ada yang nyebut itu Tuhan itu genusnya gitu ya, terus spesiesnya itu Bapa, Anak, Roh Kudus gitu misalnya. Ya, itu berarti semisal gitu ya. Nah, kalau semisal itu berarti bukan Tuhan. Karena tadi wajibul wujud itu independen, berbeda dengan yang lain. Tidak sama dengan yang lain. Nah, ini argumentasi rasionalnya ya. Nah, banyak lagi yang lain. Ini sebenarnya tadi para teolog kita itu tidak kehabisan argumen, karena mereka sebenarnya hidup di era berargumentasi. Ya, dengan pemeluk agama lain gitu ya. Misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu pernah berdiskusi dengan seorang rahib Nasrani. Apa bukti bahwa Yesus itu Tuhan gitu katanya, atau punya sifat ketuhanan lah. Ya, buktinya adalah karena dia bisa menghidupkan orang mati misalnya gitu ya, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang mati, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit gitu. Terus Imam Ar-Razi menjelaskan, oke, ini ada bukti, jadi ada dalil, ada madlul gitu ya katanya Imam Ar-Razi. Ada bukti, ada yang dibuktikan. Ya, keberadaan bukti itu artinya pasti yang dibuktikan itu juga ada. Setuju ya sampai sini ya? Terus terakhirnya, oh ya setuju. Tapi ketiadaan bukti bukan berarti yang dibuktikan nggak ada loh, ya kan?
ketiadaan bukti bukan berarti yang dibuktikan tidak ada. Setuju ya sama sini ya? Setuju. Sekarang nabi yang lain, Nabi Musa, atau jangan nabi deh misalnya. Saya ini tidak ada bukti bahwa saya ini bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada bukti. Tapi tidak ada bukti itu bukan berarti madlulnya tidak ada gitu kan? Artinya kalau bukti Yesus itu Tuhan itu menghidupkan orang mati, saya saat ini tidak ada dalil bahwa saya ini menghidupkan orang mati, tapi bukan berarti saya ini bukan Tuhan dong kalau argumennya seperti itu. Karena tidak ada bukti itu bukan berarti madlulnya salah kan gitu. Nah, jadi di situ atau misalnya tadi Al-Quran juga punya contoh yang sangat banyak ya di surat Ali Imran misalnya. Saat ada Nasrani Najran datang terus berdiskusi dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa bukti bahwa Yesus itu Tuhan? Ya, Yesus itu kan tidak punya ayah. Pasti Tuhan Bapa dong yang menyebabkan itu ada gitu. Apa jawaban Al-Quran? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Permisalan Nabi Isa itu seperti permisalan Nabi Adam. Loh, kalau Nabi Isa tidak punya ayah, Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu gitu ya. Ya, jadi ya tadi itu satu aspek. Ada banyak aspek yang lain, tapi mungkin itu cukup menjadi gambaran terkait dengan apa bukti rasional bahwa bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Dan tadi di Al-Quran juga ada, ini saya baru ingat lagi ya, saat mendeskripsikan Nabi Isa dan Sayyidatuna Maryam ya, kana yakulani to'am gitu kata Al-Quran. Mereka ini dulu makan. Kenapa kok dicontohkan makan? Artinya mereka itu tidak independen. Mereka punya kedudukan yang sangat mulia, tapi mereka makhluk. Mereka butuh kepada sesuatu yang lain. Itu bukti bahwa mereka bukan Tuhan. Gitu. Nah, jadi itu tadi banyak sekilas gitu ya. Tentu masih banyak lagi yang bisa kita diskusikan, tapi moga-moga ini cukup memberikan gambaran. Terima kasih. Pripun Mas? Oh, mau bertanya, monggo Bang Mas. Karena ini bukan debat makoli kita rahmatan. Ditonton berapa kali Mas videonya? Ini wanita. Banyak di kalangan kaum muslimin itu kadang ada perdebatan yang gimana ya. Sebenarnya nggak penting ya tentang bumi datar dan bumi bulat. Keduanya kan punya kedudukan dalil yang sama, gitu kan? Kalau menurut jenengan gimana? Waduh. Kalau saya bumi ya bulat. Iya, siap. Bumi itu bahasa Suryaninya apa ya? Saat teman-teman saat video itu beredar itu saya nggak tahu. Tiba-tiba semua bilang makolah apa ini ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana dengan bumi itu datar atau bumi itu bulat? Nah, ini menarik ya rekan-rekan sekalian ya, karena iya, banyak teman-teman biasanya kalau di luar negeri itu yang mantan muslim gitu ya, murtad gitu ya, meskipun sebenarnya banyak yang mempertanyakan juga ini beneran muslim nggak sih dulunya gitu ya, atau cuman sebenarnya lahir di keluarga muslim tapi nggak pernah ngaji terus tiba-tiba declare wah mantan muslim dan seterusnya. Itu banyak yang bilang gitu kan, Al-Quran ini memuat informasi yang ambigu, tidak sesuai realita misalnya alam naj'alil ardo firasha gitu ya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu firosh seperti buayan, seperti kasur gitu ya buat bayi ya, terhampar gitu yang sangat luas. Banyak lagi yang lain gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa menurut Al-Quran bumi itu datar gitu. Padahal kalau bumi itu datar itu tidak sesuai dengan konsensus saintifik sekarang gitu ya. Nah, terus ada lagi nih yang membantah, enggak, semua konsensus saintifik itu adalah konspirasi NASA. Bumi ini datar gitu katanya, karena kalau bumi itu bulat nanti kita semua pusing dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat ini? Pertama, rekan-rekan, Al-Quran
sebagaimana tadi ya, begitu kita bisa membuktikan bahwa Rasulullah adalah utusan Tuhan dengan bukti berupa mukjizat, maka pasti Al-Quran ini benar. Itu semua kita yakini. Ya. Tapi informasi yang datang dari Al-Quran itu pasti secara transmisi, namanya qat'iyus tsubut. Artinya Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu pasti itu udah 100% sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan di era Rasulullah. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang menghafal Al-Quran, ngajarin muridnya, ada sanadnya gitu. Ada sanadnya, jumlahnya sangat banyak. Artinya kalau ada ayat yang bilang alam naj'alil arda firasya, maka itu pasti merupakan ayat yang turun di era Rasulullah. Kita tidak punya keraguan soal itu. Beda misalnya dengan hadis. Hadis ada levelnya. Ada hadis yang mutawatir, ada hadis ahad gitu ya. Yang ahad pun ada yang sahih, ada yang dhaif dan seterusnya. Tapi kalau sudah Al-Qur'an itu qat'i secara tsubut. Tapi maknanya itu bisa jadi tidak qat'i. Makna itu ada yang namanya qat'iyud dalalah, pasti secara makna, ada yang namanya dhanniyud dalalah, tidak pasti secara makna. Dan ini memang nature dari bahasa. Ya kan? Bahasa. Memang by default bahasa itu ya kita ambil makna literalnya. Ya kan? Karena misalnya ada temen ngomong, "Bro, saya lapar." Gitu kan? Terus didiemin aja. Kenapa? Ya menurut saya itu hanya majas gitu. Itu kiasan. Nah itu zalim namanya ya. Kalau seperti itu kita nggak bisa berkomunikasi ya. Artinya kalau ada orang ngomong saya lapar kecuali ada indikasi lain ya itu berarti artinya dia lapar. Kita ya mungkin itu majas dalam artian minta ditraktir gitu ya. Tapi itu beneran lapar, jangan dianggap itu majas gitu. Nah di Al-Quran juga seperti itu. Ada yang maknanya qat'i, ada yang maknanya dzanni. Sekarang misalnya alam naj'alil arda firasya. Apakah maknanya dzanni atau qat'i? Oke, kita lihat. Maknanya bisa jadi bumi itu beneran kayak ngasur, kotak. Oke ya, itu bisa jadi. Tapi bisa juga artinya bumi itu sesuatu yang sangat luas. Ini nggak sedang ngomongin dia kotak, persegi atau segitiga, sesuatu yang sangat luas dan sangat nyaman. Kan firos itu kan nyaman ya. Kasur itu empuk, kita bisa nyenyak di situ gitu ya. Maknanya bisa macam-macam nih di sini. Oke? Nah, ketika ada ayat seperti itu, sebetulnya kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan definitif. Maka kita harus mencari bukti yang lain. Kalau memang penasaran, kita harus mencari bukti yang lain. Tapi sebelum mencari bukti yang lain pun, fakta bahwa itu tidak qat'i, artinya dia bukan sesuatu yang berkaitan dengan keimanan kita. Jadi orang percaya bumi itu datar atau bumi itu bulat, kalau dia syahadat gitu ya, dia beriman, insya Allah moga-moga dia masuk surga gitu. Meskipun dia percaya bumi itu datar gitu dan itu salah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia percaya tidak ada Tuhan, nah itu beda gitu. Jadi tidak berhubungan dengan keimanan kita. Tapi kalau memang penasaran, kita cari bukti yang lain. Buktinya apa? Buktinya melalui observasi, melalui tanda-tanda yang lain, melalui sains salah satunya. Itu bukti yang valid. Begitu. Nah ternyata melalui sains kita jadi tahu, oh ternyata ada perbedaan waktu. Ya kan? Ternyata ada perbedaan waktu. Ternyata apa namanya? Kapal itu berlayar kelihatan ujungnya dulu. Misalnya. Terus ternyata ada orang keluar angkasa motret buminya bulat atau saat gerhana misalnya. Ada banyak bukti-bukti yang lain yang bisa kita gunakan. Ketika bukti-bukti yang lain itu qat'i bahwa bumi itu bulat, maka artinya ayat tadi bukan makna literal yang diambil. Tapi makna yang lain. Jadi jangan, tapi memang bukan sembarangan ya, karena tadi bahasa by default itu makna literal. Tapi kalau ambigu dan ada bukti-bukti lain, ya artinya bukan literal yang diambil. Itu kenapa banyak ulama ya, ulama itu di zaman apa namanya, zaman awal-awal Islam itu tidak sedikit yang mengomentari misalnya Al-Ghoshiyah ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Misalnya tafsir Jalalain. Kalau teman-teman ngecek ya, itu penulisnya bilang ini menunjukkan bumi itu datar. Penulisnya bilang begitu. Tapi ulama-ulama yang lain berbeda. Misalnya yang paling terkenal itu Ibnu Hazm. Beliau kan terkenal strict pada teks ya.
sangat literal gitu Ibnu Hazm. Tapi di sisi itu beliau bilang, enggak, ini maknanya enggak literal. Karena ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bumi itu bulat. Bahkan kata Ibnu Hazm, ada bukti di Al-Qur'an yang menunjukkan bumi itu bulat. Misalnya yukawwirul laila wan nahar. Kawwara yukawiru itu kayak gulung surban. Kayak gulung surban. Jadi langit dan bumi itu kayak digulungkan, malam dan siang itu kayak digulungkan ke permukaan bumi. Surban itu digulung di mana? Di kepala. Kepala itu datar apa bulat? Bulat. Menurut Ibnu Hazm seperti itu. Ulamanya juga begitu. Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali gitu ya. Nah, tapi bahkan yang berpendapat datar pun tafsir Jalalain misalnya. Penulisnya bilang gini, tapi poin ini tidak berhubungan dengan keimanan. Jadi itu yang harus dibedakan tuh. Apakah datar atau bulat itu nggak berhubungan sama seseorang itu masuk surga atau neraka gitu ya? Alhamdulillah. Kalau nggak sulit sekali kan gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau saya ditanya bagaimana dengan saya, ya bukti-bukti itu sangat kuat menunjukkan bumi itu bulat. Dan tidak ada bukti yang qat'i dari wahyu yang menunjukkan bumi itu datar. Jadi tidak ada masalah untuk menerima itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Langsung aja. Siap. Aman nih ya? Aman, oke. Oke, kalau aman mungkin kita cekapkan sekian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.